Pak Imin Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten, Bapak Haji Asep Gobarullah, ya, Asisten Administrasi Umum. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Organisasi Kota Tasikmalaya, Bapak Imin Muhaimin, SS MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Dinas Badan, ya, dan serta yang mewakili, serta kami hormati juga Bapak Ibu di Kecamatan, ya, Pak Camat, dan yang mewakili serta rekan-rekan tim kami, Bapak Ibu, ini yang turut serta mendampingi saya, ada Mas Adit dan ada Mbak Dewi Bayu. Jadi memang kemana-mana saya tidak bisa sendiri Bapak Ibu, karena kalau sendiri saya tidak yakin menghasilkan paparan yang lebih baik begitu ya. Karena sekali lagi proses apa yang kami paparkan tentu saja berawal dari proses diskusi yang cukup panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat berbahagia bagi kami, ini menjadi momen pertama kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Kota Tasikmalaya. Ini sebuah kebanggaan bagi kami, dan semoga suatu saat ketika pandemi mereda, kami bisa hadir langsung Bapak, Pak Imin, ke Kota Tasikmalaya. Ya, semoga siap Bapak, semoga nanti di situasi kondisi yang semakin kondusif, kita bisa bertemu secara langsung Bapak Ibu. Dan saya pikir bertemu secara langsung itu chemistry-nya akan jauh lebih mudah terbangun gitu ya. Dan ketika menyampaikan materi itu, saya menyadari gitu ya, jauh lebih cepat menangkap ketika ketemu langsung Bapak Ibu. Kadang-kala begitu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan hal-hal seperti itu gitu ya. Akan tetapi ya dengan kondisi seperti ini, mohon izin kami menyampaikan melalui Zoom meeting ya, melalui aplikasi seperti ini, semoga tidak mengurangi muatan, tidak mengurangi substansi yang ada di dalamnya, dan yang terpenting Bapak Ibu dengan adanya kegiatan ini merupakan awalan ya, apa ya istilahnya dalam bahasa, uh, saya dapat saudara baru gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ke Kota Tasikmalaya, saya punya banyak saudara gitu ya, yakni Bapak Ibu ASN di pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah ini uh, keunggulannya saya sering keliling Pak Imin gitu ya. Jadi punya banyak saudara di beberapa daerah dan alhamdulillah ini punya saudara baru di Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kabag, lalu Pak Asisten dan Pak Kabid tadi, Pak Kabid BKPSDM, terkait dengan PK IGSKP, ini memang menjadi satu hal yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat, bahkan bukan hanya penting Bapak Ibu, tapi urgent ya. Jadi kalau diibaratkan proses perencanaan, ini bisa dikatakan super prioritas gitu ya, super prioritas. Kenapa ini dianggap super prioritas gitu ya? Karena pemerintah pusat ya itu sangat cepat dinamika perubahan manajemen kepegawaiannya gitu ya. Dan ini harus segera diikuti oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak cepat juga terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, gitu ya, maka akan adanya ketertinggalan, gitu ya. Akan adanya ketertinggalan dan saya tidak menginginkan itu terjadi di Kota Tasikmalaya, gitu ya. Jangan sampai memang Kota Tasikmalaya dengan segala potensinya, ya, dengan segala sumber daya yang dimiliki, ini tidak mengikuti perkembangan atau kurang adaptif terhadap perkembangan yang ada. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu, ya, perhatian kita bersama. Oleh karena itu, di beberapa daerah lainnya sudah sangat lari kencang Bapak Ibu, terutama terkait dengan manajemen kepegawaian, ya, manajemen ASN, penerapan-penerapan regulasi-regulasi yang bersifat individu, ya, bersifat per
per individu di perangkat daerah atau pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Kalau kemarin-kemarin atau di tahun-tahun kemarin kita banyak berfokus untuk pemenuhan sakit pada posisi komponen perencanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita selalu berdiskusi, berdialog bagaimana merumuskan tujuan, sasaran, ya, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja tujuan gitu ya. Bagaimana cascading itu dibangun seideal mungkin, adanya keselarasan, adanya sinkronisasi gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ini sudah mengarah kepada step berikutnya. Jadi ibaratnya kalau film ini sudah episode berikutnya Bapak Ibu gitu ya. Bagi Bapak Ibu di Kemenpan RB itu cascading, pohon kinerja dan lain sebagainya, dokumen perencanaan itu sudah episode kemarin gitu ya. Dianggap Bapak Ibu pemerintah daerah itu sudah menguasainya, sudah memahaminya gitu ya. Nah, episode berikutnya apa gitu ya? Episode berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana membreakdown ya perencanaan yang bersifat organisasi tadi Bapak Ibu ke perencanaan yang bersifat individu ya. Perencanaan yang tadi di dokumen Renstra, di dokumen Renja gitu ya. Itu bagaimana caranya di breakdown ke setiap individu ASN. Nah, ini ibaratnya kalau tadi film ya Bapak Ibu ya, ini episode berikutnya nih Bapak Ibu yang harus kita perhatikan bersama-sama gitu ya. Tidak cukup Renstra kita itu baik ya, indikatornya baik pakai Smart C dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Tidak cukup program kegiatan kita sudah menggunakan Kepmen 050 ya, Permen 90 gitu ya. Tidak cukup kita membuat pohon kinerja yang hierarkis dan sistematis gitu ya. Nah, di momen sekarang di tahun ini kita diminta per individu di organisasi kita itu mau ngapain saja untuk mendukung pencapaian sasaran, pencapaian tujuan, dan tentu saja pencapaian kinerja organisasi gitu ya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, jangan sampai ya individu-individu yang ada di dalam organisasi kita tidak memiliki kinerja dan tidak memberikan kontribusi. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Kalau tadi Pak Kabid menjelaskan, Pak Kabak juga menjelaskan nanti akan ada kaitannya juga dengan TPP. Nah, kalau nanti ada Bapak Ibu ASN yang tidak memiliki kinerja, ya, tidak memiliki kontribusi, maka dapat dipastikan TPP-nya akan mungkin pada posisi paling minimal sekali, gitu ya. Karena sekali lagi atau ke depan kita akan berbasis kinerja, ya, reward punishment kita berbasis kinerja. Ketika kinerja kita optimal, maka kita berhak mendapatkan reward optimal, gitu ya. Ketika kita tidak berkinerja optimal, maka kita juga harus berhak mendapatkan punishment-nya. Nah, di era sekarang ini ya kita harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kami diminta untuk menjelaskan gitu ya, berkenaan dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil gitu ya. Sebenarnya kalau kita ingin runtut ya harusnya kita akan menjelaskannya dari PP 30. Ya, dari PP 30. Tapi insya Allah nanti akan saya combine Bapak Ibu ya, akan saya kombinasikan mana yang akan saya ambil dari PP 30, mana yang akan saya jelaskan dari Permenpan 8 gitu ya. Dan itu menjadi hal kebaruan dan wajib kita terapkan mulai saat ini. Gitu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, sebagai quote awal ini Bapak Ibu ya, ini bisa dikatakan cita-cita negara kita, cita-cita pemerintah kita, ingin mewujudkan world class government. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mempelajari roadmap RB nasional 2020-2024, di situ menyebutkan bahwasanya periode roadmap RB saat ini itu ingin mewujudkan world class government. Nah, ingin mewujudkan world class government seperti apa ya Bapak Ibu ya gitu ya.
gambaran world class government gitu ya. Saya kalau diskusi sama rekan-rekan kami di tim peneliti, dan kadang juga ada joke-joke atau guyonan ya Bapak Ibu ya. World class government itu kalau kita ibaratkan sepak bola ya Bapak Ibu, ini sudah levelnya Piala Dunia Bapak Ibu. Ya. Ya kalau kemarin Piala Eropa ya levelnya Inggris, Italia lah gitu ya. Jadi mereka bisa bersaing ya di tataran negara-negara Eropa hingga babak final gitu ya. Dan mereka menunjukkan kapasitasnya, permainannya luar biasa gitu ya. Sama halnya juga kemarin yang di zona Amerika, ada Argentina versus Brasil ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengikuti sepak bola gitu ya. Dan permainannya luar biasa Bapak Ibu, levelnya Amerika, levelnya Eropa gitu ya. Dan pasti kalau di Piala Dunia, entah dari Amerika, benua Amerika atau benua Eropa, pasti yang jadi juaranya kayak gitu ya. Nah, dari situ menunjukkan permainan bola mereka itu world class, kelas dunia gitu ya. Jadi sepak bola mereka itu kelas dunia. Tapi kita akui itu ya Bapak Ibu ya gitu ya. Jangan dibandingkan dengan timnas kita Bapak Ibu. Memang timnas kita pada posisi belum world class gitu ya. Kita mungkin masih level ASEAN gitu ya untuk sepak bolanya. Gitu ya. Itu pun masih kadang-kala kalah dengan Vietnam gitu ya. Kalah dengan Thailand dan lain sebagainya gitu ya. Nah, coba kita tarik di sisi pemerintahan. Bagaimana pemerintahan kita terbangun, terpola, yang mana nantinya levelnya, standarisasinya itu seperti pemerintahan-pemerintahan negara maju. Ya, pemerintahan-pemerintahan negara maju. Ya, kenapa kok kita selalu menjadikan negara maju itu bagian daripada standarisasi gitu ya? Karena sejauh ini, sampai hari ini, pola kinerja atau tata kelola pemerintahan di negara maju itu yang paling efektif dan efisien daripada negara-negara berkembang ataupun tertinggal, gitu ya. Penggunaan sumber daya manusianya, penggunaan sistem, penerapan teknologi informasi dan lain sebagainya, mereka harus kita akui unggul ya daripada kita. Nah, dari situ pemerintah pusat menginginkan kita mengejar ketertinggalan itu. Kita berada pada level itu, ya, di mana suatu saat nanti kita akan selevel dengan pemerintah negara Jepang, pemerintah negara Korea Selatan, Australia, Amerika dan lain sebagainya. Nah, harapannya di situ Bapak Ibu. Ya, harapannya di situ. Namanya ini sebuah cita-cita besar ya Bapak Ibu ya. Cita-cita besar. Nah, sekarang apa upaya untuk mencapai cita-cita tersebut gitu ya. Jangan sampai cita-cita ini hanya sebuah mimpi yang tidak ada kegiatan konkret gitu ya atau aktivitas konkret gitu ya. Salah satu hal yang diinginkan oleh Kemenpan RB ya untuk mewujudkan cita-cita tersebut ya adalah manajemen kepegawaiannya Bapak Ibu. Ya, manajemen kepegawaiannya gitu ya. Di mana manajemen kepegawaian ini berimplikasi sangat uh, impact ya, sangat impactful gitu ya terhadap perubahan-perubahan sistem-sistem yang lainnya gitu ya. Ibaratnya begini, kalau personnya memiliki kapasitas, kalau individunya memiliki kapasitas, maka kinerjanya pasti akan lebih optimal. Gitu ya. Nah, di Indonesia dapat kita pahami, gitu ya, meskipun kapasitas SDM-nya agak ada ketimpangan, gitu ya. Saya tidak melihat semuanya kurang baik, tidak Bapak Ibu. Tapi memang ada yang posisi baik, tapi ada juga yang posisi belum berkinerja dengan baik. Nah, upaya itu kita coba untuk ketimpangan itu kita coba untuk lebih mampatkan melalui manajemen kepegawaian ini gitu ya. Jadi ada dorongan semua orang itu atau semua ASN itu berkinerja dengan lebih optimal. Harapannya begitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke cita-cita besar tadi ya Bapak Ibu ya, melalui reformasi birokrasi ya, yang mana dari reformasi birokrasi ini ya dampaknya kalau di layar ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ini dari perencanaannya, ya penganggarannya, penyusunan organisasinya, manajemen kinerja individunya gitu ya, hingga proses bisnisnya. Jadi ternyata
reformasi birokrasi itu dampaknya masif gitu ya Bapak Ibu ya. Semacam apa ya? Ada dampak keberlanjutan gitu ya ketika kita menerapkan reformasi birokrasi gitu ya. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, secara umum ini ada sebuah konsep teori yang coba kita pahami terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sebelum nanti kita memahami buat apa kita harus menyusun SKP gitu ya, buat apa kita menyusun perjanjian kinerja gitu ya. Dan bahkan mungkin pertanyaan berikutnya, buat apa sih kita menyusun Renstra dan Renja kayak gitu ya. Nah, kadang-kala memang pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul bagi orang-orang yang kritis gitu ya. Pemerintah ini disuruh bikin laporan dokumen perencanaan itu buat apa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, alasan utamanya itu di sini Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah kita, tata kelola pemerintah kita itu menerapkan yang namanya strategic management process. Ya, strategic management process atau manajemen strategis. Ya, proses manajemen strategis. Atau ada juga istilah lain siklus ya, siklus tata kelola perencanaan strategis kayak gitu ya. Ada juga yang mengistilahkan seperti itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, dari pendekatan ini ada sebuah proses manajemen strategik yang diterapkan oleh pemerintah kita. Sehingga Bapak Ibu setiap tahun jangan bosan-bosan diminta menyusun renja, diminta membreakdown ke PKI GSKP-nya, diminta mereviewnya gitu ya, diminta mengevaluasinya gitu ya, dan bahkan nanti diukur dan dinilai gitu ya. Ini akan menjadi sebuah siklus yang uh, berjalan terus-menerus gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan ya Bapak Ibu ya dengan siklus seperti ini. Ini sebuah konsep teori yang diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan kita saat ini ya. Mulai dari strategic planning ya, perencanaan strategis, lalu ada result oriented budgeting ya, mungkin kita sering sebut sederhananya perencanaan penganggaran kayak gitu ya Bapak Ibu ya, menyusun KUA, menyusun PPAS, lalu RKA, DPA hingga RAPBD dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya itu bagian daripada konsep besar ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya juga ada penyebutan performance management Bapak Ibu, manajemen kinerja. Nah, di performance management ini kita harus pahami apa yang dikelola, kinerja apa yang dikelola gitu ya. Yang pasti ada dua Bapak Ibu, kinerja manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja individu. Jadi dua hal itu yang harus kita kelola. Kalau kemarin-kemarin kita banyak berfokus ke manajemen kinerja organisasi, ya Bapak Ibu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu juga harus sudah memikirkan manajemen kinerja individu, gitu ya. Bagaimana hubungan antara manajemen kinerja organisasi, ya, di breakdown ke manajemen kinerja individu. Penyebutannya kalau dalam regulasi ada istilahnya perjanjian kinerja, ada indikator kinerja individu, ada sasaran kinerja pegawai. Nah, itu adalah manajemen performance ya, level individu gitu ya. Itu yang perlu kita juga fokuskan saat ini Bapak Ibu. Dan dari situ nanti harus adanya measurement dan evaluation. Ya, pengukuran dan evaluasi ini harus dikerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian, melakukan pengukuran, karena pada dasarnya apa yang kita kerjakan itu harus dinilai. Ya, apa yang kita hasilkan, kontribusikan itu harus dinilai. Ya, kenapa gitu ya? Karena itu bagian daripada akuntabilitas, bagian daripada bentuk akuntabilitas, gitu ya. Saya sering Bapak Ibu menemui perangkat daerah, kinerjanya luar biasa, semangat kerjanya itu luar biasa Bapak Ibu, etos kerjanya tinggi, bahkan bisa dikatakan dia tidak peduli jam kerja, dia akan terus bekerja seharian bahkan mungkin lembur gitu ya. Karena merasa memang pekerjaan saya belum selesai Pak, saya harus tetap menyelesaikan ini gitu ya. Nah, apakah itu bagus? Bagus Bapak Ibu gitu ya. Tapi seringkali
beliau-beliau yang kerja keras seperti itu lupa mencatat, ya, lupa merekam dan merekod hasil kinerjanya apa, gitu ya. Atau bahkan tidak ada sistem pencatatan yang jelas, tidak ada sistem uh, akuntabilitas yang jelas, sehingga Bapak Ibu tadi yang kerja keras tadi ya Bapak Ibu ya, luar biasa pagi sampai bahkan lembur malam dan seterusnya, bahkan pekerjaan yang dibawa ke rumah, itu seakan-akan pada proses evaluasi tidak nampak sama sekali kinerjanya apa. Karena itu tadi, sistemnya tidak benar. Bisa dikatakan ya sederhananya indikator yang digunakan tidak tepat. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini tolong benar-benar dihindari. Jangan sampai Bapak Ibu yang kerja keras tidak menghasilkan kontribusi apapun terhadap kinerja organisasi. Nah, makanya ada istilah sekarang kerja cerdas ya Bapak Ibu ya. Kerja cerdas. Apa yang Bapak Ibu akan kerjakan, tolong itu direncanakan, dituliskan gitu ya. Dirumuskan targetnya serta indikatornya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan. Tugas saya ini, Bapak penilai, lalu saya mengerjakan ini selama sekian hari, sekian minggu, ya. Outputnya seperti ini. Nah, ini sesuai dengan target saya di SKP. Ini sesuai target saya di dokumen perencanaan individu saya dan lain sebagainya. Nah, ini proses yang sudah harus dibiasakan oleh setiap individu. Ini ya Bapak Ibu ya kata kuncinya, setiap individu. Jadi nanti pasca BIMTEK ini mohon bantuan ya Bapak Ibu perangkat daerah yang hadir dapat menularkan ya, dapat menyampaikan ke seluruh perangkat daerah atau seluruh ASN di perangkat daerah Bapak Ibu gitu ya. Dan yang terpenting begini Bapak Ibu, mohon maaf ini, jangan sampai ketika Bapak Ibu yang mengikuti BIMTEK penyusunan SKP, nanti SKP-nya teman-teman Bapak Ibu yang menyusun adalah Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Dilimpahkan kepada satu person di satu OPD. Nah, ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Ya. Jadi SKP itu yang nyusun masing-masing individu, ya, masing-masing individu. Tidak diserahkan ke satu atau dua orang di OPD tersebut. Gitu. Ini di kota lain, Pak Imin, Pak Kabak. Di kota lain seperti itu, Pak, ada, Pak. Jadi apa namanya? Bagian penyusunan program dan stafnya gitu ya, itu menyusunkan seluruh SKP gitu ya. PK dan SKP seluruh ASN di OPD tersebut gitu ya. Nah, akhirnya banyak SKP yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan tusi, tidak sesuai dengan uraian jabatan. Itu juga sering terjadi gitu ya. Tapi itu di kota lain, Pak, bukan di kota Tasikmalaya, Pak ya. Jadi saya meyakini kalau Bapak Ibu tidak seperti itu. Hanya saja saya mencoba untuk merimain gitu ya agar tidak terjadi seperti itu di kota Tasikmalaya. Lanjut, Mbak Bayu. Oke, ini secara konsep teori juga sudah tadi secara umum tersampaikan ya Bapak Ibu. Strategic Management Model, ya ini memang dasar utama pemerintah kita itu menerapkan perencanaan, ya penganggaran, lalu apa namanya evaluasi, monitoring dan lain sebagainya. Jadi konsep dasarnya itu ya diatur apa di teori ini Bapak Ibu gitu ya. Dan ini selama pemerintah kita masih menerapkan manajemen seperti ini, sistem seperti ini atau bisa dikatakan siklus seperti ini gitu ya, maka kita masih akan memiliki aktivitas rutin setiap tahunnya, aktivitas momen perencanaan, aktivitas momen penganggaran, aktivitas momen monitoring, evaluasi, pelaporan, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Bapak Bayu. Nah, ini Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Linda Hall-Page gitu ya. Dia ini menulis penulis salah satu buku gitu ya. Design More Agile Structure and Ways of Working gitu ya.
menyebutkan, jadi dia meneliti di beberapa negara maju ya, menyebutkan bahwasannya dalam penerapan manajemen strategik ya, dalam penguatan reformasi birokrasi lah ya, kalau di tataran birokrasi itu reformasi birokrasi, atau dalam sebuah organisasi itu lebih mengarah kepada organisasi yang adaptif dan responsif gitu ya, efektif, efisien gitu ya. Ternyata menyebutkan bahwasannya yang dominan menjadi kunci utama itu adalah pada personnya, people-nya, dan budayanya. Ya, people and culture-nya itu menjadi kata kunci atau kunci utama untuk memperbaiki organisasi kita, Bapak Ibu. Ya, people and culture. Karena dari sisi people and culture itu sistem akan terbentuk, sistem akan dipolakan, sistem akan di-create dan lain sebagainya. Ya. Ketika people-nya mensupport, culture-nya terbentuk, maka ini akan menjadi kunci utama perwujudan dari cita-cita bersama, organisasi yang agile kayak gitu ya. Nah, di sisi lain prosesnya cuma 20% sebenarnya Bapak Ibu. Ya, prosesnya cuma 20%. Ini lebih utama memang manusianya, SDM-nya, bagaimana SDM tersebut gitu ya. Dan yang terakhir tool, alat. Ya. Kami di beberapa daerah itu seringkali menemukan pemikiran begini Bapak Ibu, mohon maaf ini, kami contohkan gitu ya. Pak, kami sudah punya aplikasi ABCD gitu ya. Kami sudah menerapkan aplikasi ini dengan optimal, lalu aplikasi ini sangat inovatif Pak, di daerah lain belum ada gitu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh person tadi gitu ya, kita harus tetap mengapresiasi bahwasanya mereka berinovasi menghasilkan sebuah aplikasi yang mana nih aplikasi ini hanya tools sebenarnya, hanya alat. Ya, sebenarnya hanya berpengaruh 10%. Tetap 70%-nya itu people and culture-nya. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kita kalau punya mobil bagus gitu ya Bapak Ibu ya, taruhlah apa ya, Lamborghini atau mungkin Ferrari gitu ya Bapak Ibu ya. Mobil itu luar biasa, kencengnya luar biasa gitu ya. Tapi kalau people-nya atau mungkin ya bisa dikatakan driver-nya tidak paham menggunakan alat-alat di dalamnya, tidak ada artinya Ferrari dan Lamborghini itu Bapak Ibu. Tapi kalau people-nya paham, wah Ferrari ini punya kecepatan nih gitu ya. Kalau saya ingin menghasilkan apa efisiensi waktu gitu ya, berarti saya bisa mengoptimalkan alat ini. Gitu ya. Nah, itu yang terpenting Bapak Ibu. Aplikasi itu penting, tools itu penting, teknologi itu penting. Tapi yang lebih penting bagaimana people and culture-nya itu menerapkan dan mengoptimalkan tool tersebut. Nah, termasuk juga di penerapan SKP Bapak Ibu. Ya, penerapan SKP. SKP itu mungkin bisa dikatakan adalah tools. Ya, SKP itu hanya instrumen sebenarnya Bapak Ibu untuk melihat kinerja dari individu-individu gitu ya. Kalau kita berfokus pada tools gitu ya, tapi tidak berfokus pada perbaikan people-nya, maka tools ini tidak memberikan signifikansi sebenarnya, hanya memberikan signifikansi 10% saja. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah membangun sistem atau manajemen kepegawaian yang jauh lebih baik, ya, tools-nya ini melalui SKP ini kita bangun bersama-sama, kita integrasikan dengan PK-nya, dengan IKI-nya, dengan Renstra dan Renjanya, gitu ya. Berikutnya adalah tugas berat di Bapak Ibu masing-masing, di individu masing-masing. Apakah siap dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam SKP itu? Gitu ya. Apakah siap di SKP itu ada quantity, ada quality, ada output yang harus dipenuhi gitu ya. Apakah siap kita menghasilkan hal tersebut? Nah, itu gambaran di konsep hasil riset yang dihasilkan oleh beliau tadi gitu ya. Nah, coba kita langsung masuk ya Bapak Ibu ke hal-hal yang bersifat praktis gitu ya.
komponen sistem manajemen kinerja PNS ya, komponen sistem manajemen kinerja PNS. Kalau di dalam regulasi ya di Permenpan 8 memang menyebutkan ada 5 unsur ini ya Bapak Ibu ya, 5 komponen ini. Gitu ya, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja gitu ya. Nah, ini menarik ini bahwasannya unsur pembinaan itu digaungkan lagi ya Bapak Ibu ya. Unsur pembinaan itu digaungkan lagi gitu ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin arahnya pemantauan kayak gitu, tapi sekarang ada istilah pembinaan. Bahkan di Permenpan 8 itu ada istilah konseling ya, istilah konseling. Jadi ASN yang membutuhkan konseling itu harus ada yang mengakomodir Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah itu kan ada ya Bapak Ibu ya, bagian konseling gitu ya, BP atau ya badan apa BK gitu ya, badan konseling atau apa gitu ya. Nah, di ASN itu harus dibentuk itu nanti Bapak Ibu. Ya, karena itu bagian daripada pembinaan kinerja gitu ya. Kalau dulu mungkin konseling hanya pada posisi pimpinan tertinggi ya Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa jadi akan ada badan tersendiri untuk pembinaan kinerja. Berikutnya juga ada penilaian kinerja. Nah, ini penting nanti di penilaian kinerja ini kalau Bapak Ibu tadi menyampaikan ada kaitannya dengan TPP, berarti ya Bapak Ibu jangan sampai kinerjanya rendah karena nanti berimplikasi kepada nominal TPP-nya gitu. Nah, sebagai contoh ya saya sendiri Bapak Ibu di lingkungan kerja kami ya, kami menerapkan yang namanya remunerasi. Ya, kami menerapkan remunerasi berbasis kinerja tentu saja gitu ya. Remunerasi berbasis kinerja. Kebetulan karena saya fungsional ya, kalau saya tidak mengajar, kalau saya tidak melakukan pengabdian, kalau saya tidak melakukan penelitian, saya tidak akan mendapatkan remunerasi Bapak Ibu. Gitu. Apakah saya akan protes gitu ya? Ya protes ke siapa? Karena Anda tidak berkinerja begitu bahasanya gitu ya. Kecuali kalau saya sudah berkinerja, saya ada bukti dukungnya, tapi itu tidak dihitung dalam penilaian kinerja, tidak dikonversi dalam remunerasi berupa nominal. Nah, baru saya boleh mengajukan uh, bukan protes ya, bahasa halusnya apa ya, semacam peninjauan kembali begitu ya. Di regulasi ini juga sama Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh mengajukan itu, manakala memang ada kinerja yang tidak sesuai dengan hasil penilaian, seandainya begitu. Itu contoh di Yang terakhirnya saya aja Bapak Ibu ya, pilihnya. di lingkungan Yang terakhirnya aja kerja pilihnya kami kan di biar nggak banyak. Universitas Wah, Brawijaya. lama Jadi banget. ada remunerasi. Gitu. Makanya saya itu sudah mulai terbiasa Bapak Ibu. Ada bulan-bulan remunnya itu yang tinggi, optimal. Ada bulan-bulan yang remunnya itu rendah. Gitu. Jadi saya sudah bisa memprediksi gitu ya, wah kinerja saya sebulan terakhir ini nggak banyak karena mungkin libur lebaran gitu ya, atau selama bulan puasa, atau bahkan libur akhir tahun gitu ya. Saya pasti menyadari itu Bapak Ibu. Tidak mungkin saya berharap remun saya akan tinggi gitu ya, karena jelas saya hanya berkontribusi terhadap eh, kegiatan harian atau rutin, tidak berkinerja secara output gitu. Nah, nanti ini akan terbiasa Bapak Ibu, pola itu akan terbangun nanti gitu ya. Nah, itu juga yang kami harapkan terjadi di pemerintah daerah. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, kalau saya ingin mendapatkan TPP optimal, maka kinerja saya harus optimal di bulan-bulan ini gitu ya. Kalau saya ingin mendapatkan TPP yang ya secukupnya, ya berarti kinerja saya disesuaikan secukupnya gitu ya. Tapi tentu saja ya kita semua berharap TPP tertinggi ya Pak ya, optimal gitu ya. Remun ya berharap kita optimal gitu ya. Gitu. Meskipun di awal-awal Pak, kami di kampus itu tidak mudah untuk menerima itu Bapak. Terutama untuk level pimpinan. Gitu. Mohon maaf, ini kami contohkan seandainya begini. Kalau dulu di level pimpinan itu aktivitas apapun yang dikerjakan oleh anak buah, ya,
itu pasti beliaunya akan berimplikasi terhadap nominal, gitu. Jadi aktivitas apapun lah seandainya gitu ya. Bahkan kadangkala pimpinan tidak tidak pernah mendatangi kegiatan tersebut atau bahkan tidak hadir gitu ya, tetap pasti akan mendapatkan, eee, haknya sebagai pimpinan gitu ya. Tapi ternyata sekarang, eee, dengan adanya remunerasi tempat kami, capaian IKU yang dipertanyakan Bapak Ibu, capaian IKU. Jadi kalau IKU-nya, eee, unit yang dipimpin beliau itu tidak tercapai, maka remunya beliau tidak bisa optimal, gitu. Itu seperti halnya seandainya IKU-nya OPD tidak tercapai gitu ya, maka TPP-nya Pak Kadis tidak optimal, gitu. Sama halnya seperti itu Bapak Ibu. Apakah banyak yang protes Pak gitu ya? Ya di awal mungkin banyak yang kaget, "Loh, kok hanya segini?" Gitu ya. Kok cuma segini gitu. Tapi lama-kelamaan ketika proses sosialisasi dan penjelasan itu diperkuat, edukasi itu diperkuat, maka mereka berpikir, "Wah, berarti saya harus berpikir capaian IKU," gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu, eee, di, kampus kami, sekarang itu contoh seperti dekan, terus ketua jurusan, itu berpikirnya IKU Bapak Ibu. Berpikirnya IKU. Kalau dulu tuh pikirnya kan bagaimana cara menyerap anggaran gitu ya, menyelesaikan kegiatan kayak gitu ya, selesai gitu ya. Nah, kalau sekarang berpikirnya IKU. Wah, IKU saya apa? IKU organisasi, unit organisasi ini apa gitu ya. Apakah sudah tercapai atau belum gitu ya. Kalau sudah tercapai, maka dipastikan, remunnya akan optimal gitu ya. Dia selalu akan berpikir IKU. Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga pasti akan harus mengarah ke situ sekarang, mulai sekarang. IKU OPD kami apa gitu ya, IKI saya apa gitu ya, SKP saya apa. Nah, itu yang harus mulai kita, tanamkan gitu ya. Dari situ nanti muncul perubahan mindset dan perubahan culture set gitu. Jadi ada upaya untuk merubah pola pikir dari, PNS atau ASN. Lalu berikutnya ini yang poin kelima Bapak Ibu, ada sistem informasi kinerja PNS. Sistem informasi kinerja PNS. Di beberapa daerah, saya mencoba untuk mengikuti, itu ternyata sudah ada yang menerapkan e-kinerja Bapak Ibu. E-kinerja yang dihasilkan oleh BKN kalau tidak salah, gitu ya, e-kinerja. Saya juga kurang tahu apakah e-kinerja itu sifatnya wajib ya, seperti SIPD gitu ya. Kalau memang e-kinerja itu diterapkan dan wajib, maka, muatan dari SKP itu ada semua di e-kinerja, ya. Meskipun mungkin bagi, yang baru melihat itu akan kesulitan ya untuk menuliskan atau menginput gitu ya. Di situ sudah dijelaskan, triwulanan, bulanan gitu ya, semester hingga tahun itu dijelaskan Bapak Ibu sudah, kinerja, Bapak Ibu yang akan diperjanjikan gitu ya, atau yang akan ditargetkan. Lanjut, oke, prinsip sistem manajemen kinerja PNS, objektif, terukur. Nah, wajib ini Bapak Ibu, terukur. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau menyusun, merumuskan indikator di SKP, tolong benar-benar yang terukur ya Bapak Ibu, gitu ya. Jangan pakai bahasa yang, tidak terukur, iya. Jadi harus membuat, indikator yang terukur, gitu ya. Lalu akuntabilitas, partisipatif, dan transparan. Lanjut. Oke, ini fokus pembahasan kita Bapak Ibu, ya. Jadi, pertama-tama kami sampaikan mohon maaf terlebih dahulu gitu ya, karena gitu ya, dengan waktu yang tersedia, eee, kami kemarin sudah mohon izin, kami tidak mungkin bisa menjelaskan seluruh poin yang ada di Permen-Pan 8 ya. Karena di situ mulai dari perencanaan ya, hingga sistem informasi tersedia gitu ya, 5 poin tadi gitu ya. Dan itu sangat-sangat rinci dan banyak sekali Bapak Ibu. Tabel-tabelnya semua sudah tersedia, ya.
bagaimana menyusun metrik, ya peran gitu ya, matrik pembagian peran, bagaimana menyusun SKP untuk JPT, bagaimana menyusun SKP untuk apa JA dan JF ya, bagaimana mengkonversi nilai SKP JF terhadap angka kredit, itu tersedia semua Bapak Ibu di regulasi tersebut ya, tersedia semua gitu ya. Akan tetapi kami merasa mungkin tidak cukup kalau kita bahas semuanya, agar lebih mendalam kami mohon izin menjelaskannya berfokus pada proses perencanaan penyusunan SKP ya, penyusunan rencana SKP dan penetapan SKP-nya. Gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini gambaran yang bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya, histori ya atau milestone dasar hukum pengelolaan manajemen kinerja PNS di Indonesia. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mengingat ada istilah DP3 ya, Bapak Ibu ya. Ada istilah DP3. DP3 ini atas dasar regulasi PP 10 tahun 1979. Ya. Lalu ada perubahan atau ada ya perubahan dan perbaikan tentu saja menggunakan istilah penilaian prestasi kerja ya, penilaian prestasi kerja melalui SKP ya, PP 46 2011. Nah, pendetailannya dulu ada di Perkap BKN nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu menyusun SKP, pasti template dan formatnya itu mengikuti Perkap BKN gitu ya. Dasarnya dari PP 46 2011. Nah, dulu istilahnya SKP Bapak Ibu ya, sasaran kerja pegawai gitu ya. Sekarang Bapak Ibu menggunakan PP 30 tahun 2019, istilahnya sasaran kinerja pegawai. Ya, sasaran kinerja pegawai. Kalau dulu kerja, kalau sekarang kinerja Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik ya. Beda 1-2 huruf tapi ini merubah konsep ya. Beda 1-2 huruf ini tapi merubah muatan substansi isiannya nanti. Dan kebetulan ya, coba back dulu. Di tahun 2021 ini sudah muncul regulasi teknisnya, yakni Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Ya. Nah, kebetulan Pak Kabak kami pernah juga ini mendampingi pemerintah Kota Malang Pak Kabak di tahun 2019. Pertama kali PP 30 ini muncul, kami diminta membantu mendampingi OPD-OPD untuk menyusun PK SKP pada waktu itu. PK dan SKP berbasiskan PP 30 tahun 2019. Problemnya pada waktu itu karena belum ada regulasi teknis, belum ada permenpannya, mereka kebingungan Pak Kabak untuk merumuskan nanti di bahasa SKP itu seperti apa, uraian jabatan seperti apa, itu kebingungan. Gitu. Akhirnya pemerintah kotanya berinisiasi membuat semacam kamus bahasa. Bahasa untuk keterisian di SKP. Gitu. Jadi mereka menginisiasi dulu sebelum ada Permenpan 8 ini. Contoh nanti di level eselon 3, nanti pilihan frasenya atau pilihan bahasanya itu apa saja yang diperbolehkan gitu ya, untuk mengisi SKP. Lalu nanti kuantitinya berapa yang diperbolehkan. Lalu untuk eselon 2 itu seperti apa bentuk parafrasenya atau bahasanya. Gitu ya. Jadi semacam Pak dibuatkan kamus, Pak Kapan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang di tahun 2019 ketika belum ada regulasi teknis. Nah, kebetulan sekarang sudah ada regulasi teknis Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nih, gitu ya. Cuma memang di dalam Permenpan RB nomor 8 ini juga tidak ada kamus bahasanya begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun SKP nanti kebingungan ini saya pakai bahasa apa ya? Mean, mekan atau menya dan seterusnya kan gitu ya.
itu memang tidak diatur di Permenpan RB. Hanya saja di Permenpan RB itu secara spesifik ya, secara spesifik menyebutkan seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Bahwasannya ya rencana kinerja pada SKP ya, rencana kinerja pada SKP dituliskan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian atau hasil ya, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengisi rencana kinerja di SKP menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan. Gitu. Jadi kata kuncinya di situ nanti Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu menyusun SKP, gitu ya. Lanjut. Nah, proses penyusunan SKP, ya, ini berdasarkan PP 30 dan juga Permenpan 8, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menyusun SKP, Bapak Ibu, wajib memperhatikan poin-poin ini, Bapak Ibu ya. Atau dalam bahasa lain, memperhatikan dokumen lainnya, ya, dokumen lainnya. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu perhatikan ya ketika menyusun SKP, yakni perencanaan strategis instansi pemerintah. Ya, mudahnya Renstra ya Bapak Ibu ya. Renstra atau Renja untuk tahunannya. Gitu. Dan yang kedua, ada perjanjian kinerja. Berarti sebelum menyusun SKP, Bapak Ibu harus menyusun perjanjian kinerja. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun SKP, berarti Bapak Ibu harus menyusun terlebih dahulu perjanjian kinerja. Nah, ini biasanya nanti di level jabatan pimpinan tinggi harus memperhatikan dua poin ini, gitu ya. Karena nanti di Renstra pasti ada IKU OPD yang itu ditarik menjadi indikator kinerja individunya kepala OPD, kepala dinas. Gitu ya. Perjanjian kinerjanya juga nanti harus berkorelasi atau relevan ya dengan indikator kinerja utama perangkat daerah. Manakala itu sebagai kepala OPD, kepala dinas. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya di poin nomor 3, kita juga harus memperhatikan organisasi dan tata kerja. Ya, harus memperhatikan organisasi dan tata kerja. Ya, mulai dari struktur ya Bapak Ibu ya, struktur organisasi kita, lalu kita harus memahami juga pohon kinerja. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kita harus punya pohon kinerja ya di masing-masing OPD karena itu nanti akan membantu membreakdown ke SKP setiap individu di OPD ya. Jadi tidak cukup cascading ya Bapak Ibu ya, tapi juga pohon kinerja. Nah, dari pohon kinerja itu nanti akan terbagi pendetailannya gitu ya. Siapa mengerjakan apa gitu ya. Siapa berkontribusi terhadap apa gitu ya. Dan siapa mendukung siapa gitu ya. Siapa mendukung siapa ini maksudnya bawahan, kinerja bawahan itu mendukung kinerja atasan. Itu harus clear. Makanya digambarkan di dalam pohon kinerja. Nah, itu dituangkan dalam organisasi dan tata kerja. Yang keempat, yang perlu diperhatikan juga bagi JA dan JF untuk merumuskan SKP, melihat uraian jabatan ya Bapak Ibu ya. Melihat uraian jabatan. Dan yang terakhir, kelima, bagi JA dan JF, ya, ketika merumuskan SKP harus memperhatikan SKP atasan langsung. Nah, merumuskan SKP, ya, memperhatikan SKP atasan langsung. Nah, jadi tepat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak dan Pak Kabid, bahwasannya ya harus dimulai dari atas terlebih dahulu merumuskan SKP itu. Tidak bisa dimulai dari bawahan. Dari pucuk pimpinan tertinggi terlebih dahulu, nanti akan di breakdown, di breakdown, di breakdown terus hingga level bawahan. Gitu. Makanya di pola ini kita harus memahami menyusun SKP itu harus dimulai dari atas karena
yang diperjanjikan oleh atasan harus dijawab oleh bawahannya gitu ya. Atasan, bawahan, atasan. Jadi harus terus berjenjang seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, poin-poin perencanaan kinerja individu atau mengarah kepada SKP ya. Ya, kita pahami ya di dalam SKP ya, poin-poin perencanaannya ada SKP harus disusun secara berjenjang ya. Nah ini SKP harus disusun secara berjenjang mulai dari JPT, JA dan JF. Gitu. Berikutnya penyelarasan atau cascading ya. Cascading dilakukan dengan dialog kinerja untuk menentukan strategi yang mencerminkan output atau peran hasil individu. Nah ini dialog kinerja Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum merumuskan SKP masing-masing harus ada dialog kinerja dengan atasan Bapak Ibu, atasan langsung Bapak Ibu. Gitu ya. Dialog kinerjanya berbicara apa, Pak? Bahas apa? Ya tentu saja membahas terkait dengan kinerja. Apa yang diperjanjikan atasan gitu ya, itu harus di-breakdown nanti ke bawahan-bawahannya. Gitu. Sesuai dengan uraian jabatan dan tusinya tentu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita harus membiasakan dari sekarang menerapkan atau melaksanakan dialog kinerja. Ya, pelaksanaan dialog kinerja ini implikasinya positif loh Bapak Ibu terhadap reformasi birokrasi gitu ya. Implikasinya positif. Bahkan kalau Bapak Ibu dialog kinerja itu regulerkan gitu ya, dibuat rutin seminggu 2 minggu sekali gitu ya. Ini akan menjadi poin nanti, poin nilai tambah di penilaian apa namanya sakit maupun RB ya gitu ya. Jadi kita sampaikan nanti kepada evaluator Kemenpan. Kita sampaikan, Bapak Ibu, bahwasanya kami rutin melakukan dialog kinerja. Ya, dialog kinerja ini untuk menghasilkan ABCD gitu ya. Selain itu, dialog kinerja ini untuk menjadi bahan penilaian gitu ya atau bahan evaluasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu penting Bapak Ibu menjadi nilai tambah nanti untuk penilaian sakit dan reformasi birokrasi. Waktu penyusunan, ya, waktu penyusunan. Penyusunan rencana SKP dapat dimulai pada tahun anggaran sebelum ya selaras dengan penyusunan draft PK. Jadi sebenarnya mulai sekarang sudah mulai bisa ya Bapak Ibu ya untuk menyusun SKP di 2022 kayak gitu. Sudah bisa dari sekarang asalkan PK-nya sudah tersusun dulu. Ya, asalkan PK-nya sudah tersusun dulu karena PK nanti harus selaras dengan dokumen perencanaan organisasi gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, pejabat pengelola kinerja. Jika pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu kedua bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan SKP, ya, maka pejabat pengelola kinerja dapat menyusun rencana SKP melalui penyelarasan dan penjabaran strategi untuk mencapai sasaran kinerja organisasi dan unit kerja yang diturunkan ke pegawai. Nah, poin ini saya tidak berharap terjadi Bapak Ibu. Ya, karena ibaratnya kalau Bapak Ibu per individu tidak mengerjakan, berarti harus ada bertanggung jawab untuk merumuskan. Gitu. Jadi poin ini saya tidak berharap ini terjadi. Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu gitu ya? Mungkin pikiran Bapak Ibu ya nggak apa-apalah dikerjakan beliau aja lah karena beliau yang lebih paham, seandainya begitu ya. Nah, tapi nanti jangan protes ya Bapak Ibu kalau TPP-nya Bapak Ibu tidak bisa optimal gitu ya. Karena kinerja Bapak Ibu berbeda dengan yang diperjanjikan. Gitu. Nah, itu kita harus berhati-hati, gitu. Beda beda kondisi kalau seandainya ya Bapak Ibu ya, mungkin ada person di OPD Bapak Ibu yang diminta ngetik seandainya. Bapak Ibu yang mendikte atau yang mengarahkan. Nah, itu mangga silakan ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting berawal dari pola pikir Bapak Ibu gitu ya. Karena ini untuk Bapak Ibu sendiri. Nah, bahasa kinerja. Kinerja utama harus berupa hasil ya, sehingga penulisan rencana kinerja adalah penggunaan ya atau menggunakan bahasa pencapaian. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Ada bahasa pencapaian gitu. Apa yang ingin kita capai gitu ya. Menghasilkan dokumen A, menghasilkan laporan A, menghasilkan
kesepakatan atau diskusi koordinasi ABCD dan seterusnya gitu. Jadi bahasa itu nanti yang harus kita gunakan. Berikutnya Bapak Ibu, IKI. Nah, kalau dulu indikator kinerja individu itu seringkali ditampilkan terpisah ya Bapak Ibu ya dari SKP. Jadi IKI itu berdiri sendiri gitu ya. Bahkan mungkin beberapa pemerintah daerah itu merumuskan masing-masing, merumuskan PK, merumuskan IKI, merumuskan SKP gitu ya. Bahkan itu rangkaikan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita nyusun PK, sekalian nyusun IKI sama SKP-nya gitu. Nah, sekarang ternyata di template Permenpan nomor 8, IKI itu juga sudah menjadi bagian daripada SKP. Gitu. Jadi setiap kinerja utama atau tambahan memiliki ukuran keberhasilan yang bersifat SMART. Nah, ukuran keberhasilan itulah yang disebut dengan IKI. Gitu Bapak Ibu. Jadi IKI nanti ada di dalam SKP. Nah, dari situ konkret nanti Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu pasti memiliki IKI. Pasti memiliki indikator kinerja gitu ya. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, Pak, saya aja nyusun indikatornya OPD itu sulitnya minta ampun. Nyusun indikator program, indikator kegiatan, subkegiatan, saya tuh bingung Pak gitu ya. Ini apalagi selalu menyusun indikator individu gitu ya. Bagaimana Pak caranya? Bagaimana Pak upaya atau bentuknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya sekali lagi ini yang harus Bapak Ibu pahami ya. Bapak Ibu itu tusinya apa? Ya. Mendukung kinerja organisasi apa? Berupa apa gitu ya. Dari situ nanti ada rencana kinerja yang dirumuskan Bapak Ibu. Dari rencana kinerja itulah baru nanti dibuatkan indikatornya. Ya. Dari rencana kinerja yang Bapak Ibu rumuskan itu baru dibuatkan indikatornya atau IKI-nya gitu ya. Nah, IKI nanti apakah harus berupa kualitatif kuantitatif, Pak? Iya, sama seperti halnya indikator-indikator seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Ada pengukurannya. Makanya di situ bersifat smart gitu. Di situ bersifat smart. Dan yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu, di SKP itu ada waktu untuk penyelesaiannya. Nah, ini jangan sampai juga Bapak Ibu salah dalam menulis waktunya gitu ya. Nah, pengalaman kami Bapak Ibu seringkali menemukan di kolom waktu itu ditulis itu 12 bulan. Gitu ya. Selalu ditulis 12 bulan. Pekerjaan apapun ditulis 12 bulan. Gitu. Nah, padahal tidak semua pekerjaan itu dikerjakan selama 12 bulan. Ya mungkin kalau bagi pelayanan gitu ya, itu pasti 12 bulan akan harus dikerjakan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Terus menerus gitu ya. Atau aktivitas rutin gitu ya. Tapi aktivitas tertentu yang mungkin sifatnya eh, melaksanakan program pembangunan seandainya gitu ya. Nah, itu disesuaikan Bapak Ibu. Kalau di eh, dokumen perencanaan organisasi menyebut selesai di bulan Juli, maka dilihat dulu startnya dari bulan apa. Kalau di startnya di bulan Januari, selesai di bulan Juli, maka cukup ditulis 6 bulan saja. Tidak perlu sampai ditulis 12 bulan. Disesuaikan dengan aktivitas Bapak Ibu itu selama berapa bulan gitu ya. Kalau dulu kan langsung ditulis 12 bulan gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti kita sesuaikan bersama-sama. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang juga harus Bapak Ibu pahami dan kuatkan ya. Konsep kinerja individu itu seperti ini Bapak Ibu. Rumusnya itu seperti ini. Ya. Kalau sistem yang dibangun, pohon kinerja yang dirumuskan, cascading yang dirumuskan itu tepat, maka formula ini akan berlaku Bapak Ibu, di mana kinerja bawaan buruk ya
tidak sama dengan kinerja atasan baik. Kinerja bawahan buruk sama dengan kinerja atasan buruk. Gitu. Maksudnya adalah Bapak Ibu, mohon maaf ini ya Bapak Ibu ya. Manakala anak buah Bapak Ibu itu kinerjanya buruk, dapat dipastikan berimplikasi terhadap kinerja Bapak Ibu juga. Gitu ya. Ketika Bapak Ibu posisi di atasan, kinerja bawahan ini apakah sudah baik semua? Capaian kinerjanya apakah sudah baik semua? Gitu ya. Kalau baik, maka harusnya ini berimplikasi terhadap kinerja atasan juga baik. Gitu ya. Dan tidak berlaku kalau kinerja bawahannya buruk, gitu ya. Atasannya dapat prestasi, jadi baik gitu ya. Itu tidak memungkinkan kalau pohon kinerjanya tepat. Ya, kalau pohon kinerjanya tepat. Tapi kalau pohon kinerjanya tidak tepat, ini bisa terjadi Bapak Ibu. Kinerja bawahan tidak tercapai, tapi kinerja atasan seakan-akan berprestasi tercapai gitu ya. Itu, makanya kita cross check-nya dari dokumen perencanaannya. Ya, dari PK-nya nantinya gitu ya, dari IKI dan SKP-nya. Ini prinsipnya itu ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya bahwasannya memang eh, saling berpengaruh ya, ada sebab akibat dari atasan dan bawahan gitu ya. Bawahan kerjanya baik ya juga motivasi dari atasan berarti juga baik gitu ya. Arahannya juga baik gitu. Sehingga diterapkan dengan baik. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama-sama gitu ya. Pemberlakuan dua formula tadi akan terjadi di sistem yang akan kita rumuskan bersama-sama ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini materinya banyak sekali ya, padahal sudah kita batasi untuk di perencanaan saja ini Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya Bapak Ibu menyimaknya, wah ini banyak sekali ya yang harus dipahami gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ya saya lanjutkan. Di SKP ya, di perumusan SKP yang berbasiskan Permen PAN 8, ternyata ada dua model Bapak Ibu. Ya, ternyata ada dua model penyusunan. Model yang pertama itu model dasar atau inisiasi. Ya, model dasar atau inisiasi. Model yang kedua itu adalah model pengembangan. Nah, model pengembangan. Ini maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan ya lebih rinci. Tapi pada prinsipnya model dasar dan inisiasi itu adalah manakala memang Bapak Ibu ya belum merumuskan SKP berdasarkan Permenpan 8. Ya. Jadi kalau belum pernah merumuskan SKP berdasarkan Permenpan 8, maka harus mengawalinya dari model penyusunan dasar atau inisiasi ini, gitu ya. Bikin yang dasar dulu Bapak Ibu. Nah, berikutnya nanti ya di SKP berikutnya, kalau di dalam regulasi Permenpan 8 itu menyebutkan model pengembangan itu harus sudah diterapkan pemerintah paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2023. Gitu. 1 Januari 2023. Berarti masih ada waktu Bapak Ibu kita memulainya dari model dasar atau model inisiasi. Gitu. Syukur-syukur sekarang SKP-nya Bapak Ibu sudah menggunakan template Permenpan 8. Nah, tinggal nanti disepakati tahun depan di 2022 apakah mau langsung menggunakan model pengembangan atau masih menggunakan model inisiasi. Tapi nanti di tahun 2023 harus sudah menggunakan model pengembangan ya Bapak Ibu. Ya, sesuai aturannya begitu. Lanjut. Nanti kami coba akan merinci ya Bapak Ibu ya, apa perbedaan ya. Nah, apa perbedaan model SKP dasar atau inisiasi dan model SKP pengembangan. Nah, seperti yang tertampil di layar, yang kiri ini gitu ya, dasar inisiasi, ya muatannya seperti itu nanti SKP-nya.
Yang kanan untuk yang pengembangan ada tambahan muatan di situ, yakni menambahkan aspek perspektif kinerja utama untuk pendekatan BSC dengan pendekatan BSC atau balance scorecard. Gitu. Ini contoh untuk JPT ya Bapak Ibu ya, jabatan pimpinan tinggi. Nah, kalau kita menyusun menggunakan model dasar atau inisiasi, maka kita lihat yang kiri ini, melihat Renstra, melihat PK, melihat pohon kinerja, melihat peta strategis, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang sesuai dengan pointer. Nah, berikutnya juga kita melihat format rencana SKP, ya, kinerja utama, IKI, dan target, ya, kinerja tambahan juga dan seterusnya gitu ya. Nah, yang juga penting ini Bapak Ibu, manual indikator kinerja. Ya, manual indikator kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu di format SKP Permenpan 8 ini, selain Bapak Ibu merumuskan rencana kinerjanya apa, gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga mengisikan manual indikator kinerjanya apa. Maksudnya adalah semacam definisi operasional indikator yang Bapak Ibu pasang di SKP. Ya, jadi di SKP tadi itu IKI, ya, indikator kinerja individunya Bapak Ibu itu apa saja? Itu nanti dijabarkan lagi di manual indikator kinerja. Ya, definisi operasionalnya apa, mungkin masuk klasifikasi output outcome atau apa kayak gitu ya. Formula hitungnya seperti apa. Nah, itu nanti ada formnya tersendiri Bapak Ibu, ada tabelnya tersendiri. Jadi Bapak Ibu sudah harus mulai terbiasa ya dengan target-target dan cara hitung untuk eh, individu masing-masing gitu ya. Itu kalau kita berbicara dasar atau inisiasi. Kalau yang di mana namanya di pengembangan nanti yang membedakan BSC-nya Bapak Ibu. Di SKP ya, di SKP di sasaran kinerja pegawai itu harus menggunakan pendekatan BSC. Ya, pendekatan BSC. Nanti seperti apa? Kita tampilkan juga contoh template-nya gitu. Lanjut, Mbak Bayu. Oke, ini jenis kinerja dalam SKP, saya pikir Bapak Ibu sudah memahami ya dari regulasi yang terdahulu, eh, kurang lebih memang sama ya, kinerja utama dan kinerja tambahan, meskipun di regulasi yang sekarang ada pendetailan, ya, ada pendetailan di mana menyebutkan ada level outcome, ada output dengan tingkat kendali rendah, ada output dengan tingkat kendali sedang gitu ya dan sebagainya. Itu untuk kinerja utama gitu ya. Dan yang pasti ya di kinerja utama Bapak Ibu wajib memuat sasaran, indikator, target pada PK dengan memperhatikan restra renja dan unit kerja mandirinya gitu ya. Di kinerja tambahan ya, kinerja tambahan merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran unit kerja atau instansi di luar tugas pokok jabatannya. Di luar tugas pokok jabatannya. Gitu. Pak, kalau saya tidak punya tugas tambahan bagaimana? Ya tidak usah ditambah-tambahkan Bapak Ibu. Gitu ya. Pak, tugas tambahan saya lebih banyak daripada kinerja utama saya gitu ya. Itu seringkali seperti itu. Kinerja tambahannya lebih banyak dari kinerja utama gitu ya. Ya berarti ditulis semua aja Bapak Ibu. Yang ditulis semua. Karena baik kinerja utama maupun kinerja tambahan itu nantinya harus terukur dan dinilai Bapak Ibu. Terukur dan dinilai. Jadi jangan asal memasukkan kinerja kalau tidak ada ukuran yang jelas. Gitu ya. Ini sama saja nambah beban, nambah kerjaan gitu ya Bapak Ibu ya, nambah beban, nambah kerjaan gitu. Makanya kita harus clearkan kinerja utama kita apa dan kinerja tambahan kita apa. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti model
eee, template SKP, tapi ini untuk JPT ya Bapak Ibu ya, untuk pejabat pimpinan tinggi, gitu ya. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, kurang lebih sama seperti dulu. Cuma yang bedakan nanti di kolom 3 ada indikator kinerja individu, masuk di situ. Jadi ada IKI, ya, lalu ada target dan seterusnya. Kalau target dari, regulasi sebelumnya juga sudah tertampil gitu ya. Nah, coba lanjut Mbak Bayu, ini yang pengembangan. Nah, yang pengembangan ini bedanya di kolom nomor 1 Bapak Ibu. Ya, yang paling kiri, gitu. Yang membedakan, nah itu saja. Di mana kita harus bisa mem-breakdown, membedakan mana, eee, scorecard pelayanan, mana scorecard proses bisnis ya, mana scorecard penguatan internal ya, mana scorecard penganggaran. Itu nanti akan menjadi perspektif isian rencana kinerja di kolom kanan ke kanan gitu ya, sampai IKI dan targetnya gitu ya. Nah, sementara kalau memang Bapak Ibu belum merumuskan di tahap ini, tidak perlu dipusing-pusingkan ini ya Bapak Ibu ya, ini dipikirkan nanti kalau Bapak Ibu merumuskan. Kita fokus yang dasar kalau seandainya kita berawal dari, model pengembangan model, dasar atau inisiasi. Tapi minimal saya sampaikan karena di tahun 2023 kita harus merumuskan seperti ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada manual kinerja. Ya, ada manual kinerja. Jadi tadi IKI yang Bapak Ibu rumuskan itu harus dijelaskan di sini Bapak Ibu, ya. Definisinya apa gitu ya. Jadi indikatornya apa gitu ya. Lalu dideskripsikan definisinya apa, formula hitungnya seperti apa, ya. Tujuannya indikator ini untuk apa, ya. Dan satuan pengukurannya nanti berupa apa. Nah, ini harus dijabarkan. Nyebutnya manual kinerja, gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang, akan lebih banyak digunakan ya oleh Bapak Ibu karena mayoritas mungkin pada posisi JA atau JF gitu ya. Sama Bapak Ibu dengan JPT, 2 model ya, ada 2 model SKP. Model dasar atau inisiasi dan model pengembangan ya. Dasar atau inisiasi atau model pengembangan. Nah, di, dasar atau inisiasi gitu ya, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan, SKP-nya JPT tadi ya Bapak Ibu ya. Tapi cara merumuskannya, sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda. Karena ya di dalam SKP-nya JA/JF tentu saja kita harus melihat ya, eee, apa namanya, PK atasan gitu ya. Jadi, perencanaan yang ditetapkan oleh atasan itu dilihat terlebih dahulu gitu ya. Atau di situ disebut mungkin lihat keseluruhan organisasi berupa pohon kinerja atau peta strategisnya. Lalu berikutnya ini yang juga membedakan Bapak Ibu, merumuskan matriks peran hasil. Matriks peran hasil, metode cascading. Maksudnya adalah nanti di matriks peran hasil ini, tugas Bapak Ibu yang pada level bisa jadi lebih rinci ya. Contoh kalau kita pahami ada eselon 3 dengan eselon 4 gitu ya. Eselon 4 dengan staf gitu ya. Nah, itu harus dimetrikkan Bapak Ibu. Tugasnya staf A, staf B, staf C seperti apa untuk mendukung, Kasih seandainya. Dari Kasih atau Kasubit gitu ya, mendukung Kabid gitu ya. Nah, belum lagi kalau seandainya sudah ada penyetaraan, ya, yang di posisi eselon 4 sudah di-JF-kan. Nah, ini berarti nanti ada proses metrik yang berbeda nanti. Metrik peran hasilnya itu seperti apa. Ibaratnya begini Bapak Ibu, eee, squad ya, person-person yang ada di struktur organisasi, itu setiap orangnya jelas, job desk-nya jelas. Dibagi tugasnya dengan jelas. Sehingga nanti individu-individu tersebut menuangkannya ke dalam SKP-nya juga jelas.
Nah, merumuskan metrik peran hasil ini butuh dialog kinerja. Tidak bisa nanti staf untuk merumuskan sendiri gitu ya, atau JF merumuskan sendiri gitu ya. Jadi ini harus ada dialog kinerja, sehingga semacam kayak pembagian job desk begitu ya Bapak Ibu ya, pembagian tugas. Saya mengerjakan apa, menyelesaikan apa, target saya apa. Anda mengerjakan apa, menyelesaikan apa, targetnya apa. Gitu ya. Itu benar-benar dibagi. Gitu ya. Makanya memang nyusun SKP ini eh, harus sistematis Bapak Ibu. Tidak bisa satu hari mengerjakan bersama-sama, selesai bersama-sama. Pasti itu tidak cascade nanti, tidak terbangun dengan rapi. Ini harus direncanakan, di leveling gitu ya. Lalu berikutnya ada format SKP. Nah, ini saya pikir tidak ada perbedaan. Nah, berikutnya ada keterkaitan kinerja dengan AK untuk JM. Ya, jadi nanti hasilnya SKP ini semacam kayak dikonversi ya Bapak Ibu ya ke nilai angka kredit ya untuk khususnya jabatan fungsi Yonal gitu. Lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu jenis kinerja dalam SKP. Kinerja utama individu, kinerja berbasis hasil yang diperoleh melalui cascading dan dialog kinerja, ya. Melalui cascading dan dialog kinerja pada metrik peran hasil dan terkait tugas jabatan, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika nanti menyusun SKP, maka terapkanlah yang disebut sebagai dialog kinerja dan menghasilkan namanya matriks peran hasil. Gitu ya. Formatnya seperti apa nanti di regulasi ini sudah tersedia. Gitu ya. Lalu berikutnya kinerja tambahan, ya, kinerja yang tidak terkait dengan TUSI. Nah ini kinerja yang tidak terkait dengan TUSI. Ya secara definisi sama ya Bapak Ibu ya, kinerja tambahan antara JPT dengan JA gitu ya. Tapi ini berimplikasi juga ke kinerja tentu saja secara umum gitu. Lanjut. Menentukan peran individu berdasarkan penyelarasan. Nah, nanti di cascading ya Bapak Ibu, ada beberapa pendekatan, ada namanya direct cascading, ada non direct cascading gitu ya. Kinerja di direct cascading ya itu berarti kinerjanya nanti berbasis pendekatan aspek, ya pembagian wilayah, pembagian beban, kuantitatif dan lain sebagainya. Di non direct cascading nanti kalau Bapak Ibu menyusun kinerja non direct cascading ini sifatnya mungkin ya semacam kayak layanan, ya produk dan lain sebagainya. Metode alur kerja dan lain sebagainya atau SOP kayak gitu ya dan sebagainya. Jadi semacam gambarnya begini. Direct cascading itu yang berimplikasi terhadap ya bisa jadi mungkin urusan, kewenangan, mungkin indikator kinerja utama gitu ya. Kalau non direct bisa jadi mengarah ke tata kelola internal perangkat daerah gitu ya, atau aktivitas rutin dan seterusnya. Dan di situ sekali lagi dituliskan ada dialog kinerja. Nah, ini dialog kinerja. Lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu cara menuangkan matriks peran hasil ya. Ya, langkah 1, tuliskan intermediate outcome atau produk atau layanan tim kerja di baris paling atas tabel. Nanti ada tabelnya Bapak Ibu ya, ada matriksnya. Lalu langkah kedua, daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan diposisikan ke bawah kolom kiri metrik. Gitu ya. Nanti diposisikan di kiri metrik. Langkah ketiga, untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini gitu ya. Apa yang harus dihasilkan gitu ya. Atau apa yang dilakukan gitu ya. Apa yang upaya untuk mendukung penyelesaian, apa yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Nah, kayak semacam pertanyaan pemancing begitu ya Bapak Ibu ya, untuk nantinya menjawab peran saya apa nanti sebagai
seandainya sebagai JA kayak gitu ya, atau staff atau apa gitu ya. Peran saya nanti apa sebagai eselon 4 seandainya gitu ya. Peran saya apa sebagai eselon 3 dan sebagainya. Nah, itu dijabarkan di situ Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada langkah keempat, ya setelah mengetahui peran individu, ya dituliskan pencapaian atau hasil kerja yang menggambarkan ekspektasi, ya menggambarkan ekspektasi atau kinerja yang dimaksud. Langkah kelima, pencapaian dari peran individu akan menjadi rencana kerja di dalam SKP pegawai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyusun SKP pegawai, mudahnya bikin metrik peran hasil dulu memang. Ya, bikin metrik peran hasil. Dari situ nanti akan dihasilkan peran individu-individu, ya, dan itu nantinya akan menjadi rencana kinerja di dalam SKP pegawai. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, contoh metrik peran hasil. Yang paling kiri ini tuliskan nama nanti ya Bapak Ibu ya, yang ada di timnya Bapak Ibu gitu ya. Ketua tim kerja siapa, anggota timnya siapa gitu ya. Penyebutan di Permen-Pan 8 ini memang menyebutkan ada ketua tim atau ada kelompok kerja dan lain sebagainya gitu ya. Saya pikir silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi di perangkat daerah masing-masing kayak gitu ya. Nah, dari nama-nama yang sudah diidentifikasi di poin kiri ini atau di kolom kiri ini Bapak Ibu, nanti kita breakdown ke kanannya. Ya, breakdown ke kanannya, perannya seperti apa gitu ya. Peran dalam kurung rencana kinerja. Nah, itu sebenarnya kita sudah bisa mengandai-andai dan membayangkan. Saya tugasnya apa, Anda tugasnya apa, Anda tugasnya apa. Mendukung kinerjanya ketua tim gitu ya. Saya sebagai anggota tim kerja A, tugas saya A, B, C, D. Anda sebagai anggota tim kerja B, tugasnya A, B, C, D gitu ya. Itu di breakdown seperti itu. Dibagi tugas lah gitu ya, apa ya, pembagian tugasnya di situ Bapak Ibu, sehingga nanti rencana kerja yang dalam tanda kurung itu ditaruh di dalam SKP masing-masing sesuai dengan kolom nama dan jabatan pegawai yang dimaksud gitu. Lanjut. Nah, ini indikator kinerja individu ya Bapak Ibu. Jadi di tahun ini 2020-2021 ini indikator itu ternyata klasifikasinya semakin beragam Bapak Ibu. Jadi semakin beragam dan semakin banyak jenisnya. Sehingga semoga tidak membingungkan ya Bapak Ibu ya dalam penggunaannya gitu ya. Tidak membingungkan dalam penggunaannya. IKI ya, indikator kinerja individu adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa baik pegawai menghasilkan produk atau layanan ya. IKI itu adalah tolak ukur ya Bapak Ibu ya. Indikator ya. Ukuran terdiri atas aspek indikator dan IKI. Nah, di gambar piramid ini semacam kayak klasifikasi gitu ya, pembagian gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara JPT, jabatan pimpinan tinggi, maka seharusnya level of indikatornya gitu ya, level dari indikatornya itu pada posisi yang paling puncak ini harusnya, gitu ya. Target kinerja organisasi atau unit kerja. Nah, makanya nanti Bapak Ibu nyusun SKP-nya JPT atau mungkin taruhlah Pak Kadis begitu ya. Itu bisa jadi lebih mudah Bapak Ibu. Karena sudah relevan atau sudah tertuang di dalam target kinerja organisasi atau unit kerja. Gitu. Jadi dari target IKU-nya dari indikator IKU-nya OPD itu bisa ditarik nantinya ke kepala perangkat daerah gitu ya. Nah, yang ke bawah ini yang menjadi challenge ini gitu ya. Harus bisa membagi dan membreakdown ya, apalagi ada istilah output kendali sedang ya, intermediate outcome. Ya, intermediate outcome.
di mana intermediate outcome ini memang nantinya mengarah ke eh, apa ya, jabatan administratif gitu ya, mulai dari administrator, pengawas ya, bahkan juga disebut koordinator atau ketua tim kerja gitu. Nah, nanti berikutnya untuk yang di posisi JF ya atau pelaksana, indikatornya bersifat output kendali tinggi gitu ya. Output ya, bersifat output gitu. Jadi nanti yang dihasilkan oleh atau yang digunakan oleh JF atau pelaksana nanti ya kualitas, bagaimana kuantitas yang dihasilkan berapa, waktu yang digunakan berapa lama kayak gitu ya. Nah, ini yang membedakan nanti IKI antara JPT, JA, dan JF. IKI antara kepala perangkat daerah, ya Kabid, ataupun hingga nanti level staff. Ini nanti yang membedakannya gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya pohon kinerjanya OPD itu clear, cascading kinerjanya OPD itu clear, maka nanti menuangkan ke sini IKI, Bapak Ibu sudah punya gambaran. Ya. Tapi kalau cascading OPD belum dirumuskan, atau mungkin sudah dirumuskan tapi tidak mampu menggambarkan representasi kinerja yang berjenjang, maka di sini pasti akan kesulitan. Merumuskan IKI berjenjang pasti akan kesulitan. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini menjadi challenge bagi kita semua. Kalau kemarin kita disibukkan dengan cascade atau hierarki indikator ya antar level jabat, antar program kegiatan, tujuan dan sasaran ya. Kalau sekarang kita harus juga berpikir hierarki indikator ya untuk pimpinan kita, untuk apa namanya? Eselon 3 untuk jabatan fungsional, untuk pelaksana, untuk staf dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus juga hierarki atau breakdown di dalamnya. Lanjut, ini masih banyak atau sudah sedikit? Masih lumayan ya. Oke, kita percepat, mohon izin Bapak Ibu. Aspek indikator ya, di dalam IKI itu setidaknya mengandung 4 hal ini ya Bapak Ibu ya. Kualitas, ya, kuantitas, lalu waktu dan biaya. Ya, kualitas, kuantitas, waktu dan biaya. Gitu ya. Insya Allah tidak beda ya Bapak Ibu ya dengan SKP-SKP sebelumnya, pasti sudah memuat 4 hal ini gitu ya. Hanya saja nanti kolomnya yang agak berbeda. Ya, kolomnya yang agak berbeda. Lanjut. Ini aspek target ya. Cara menentukan target gitu ya Bapak Ibu ya. Ini hati-hati karena sekali lagi target itu menjadi standarisasi atau tolak ukur keberhasilan kinerja dari Bapak Ibu gitu ya. Kalau memasang terlalu tinggi yang posibilitasnya sulit tercapai ya. Kalau memasang terlalu rendah maka kondisinya tidak berbasiskan data terkini gitu ya. Makanya nanti kalau menentukan target Bapak Ibu harus perhatikan kebijakan yang berlaku ya. Lalu ada baseline data, lalu ada ekspektasi, nah rasionalitas dan challenging, ada direktif ya pimpinan ya. Kalau direktif pimpinan berarti kan pimpinan sudah mengarahkan ya. Targetmu sekian gitu ya, targetmu sekian. Maka itulah yang harus Bapak Ibu rumuskan. Nah, dan sekali lagi di situ dituliskan bahwasanya disusun berdasarkan dialog kinerja atasan langsung dengan pegawai yang bersangkutan. Ya, Izin ini yang Pak Tono, siap. 5 menit lagi masih Siap. mungkin. Siap Bapak. Siap. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Menentukan target saja ya harus dialog kinerja Bapak Ibu. Karena hati-hati kalau kalau targetnya terlampau tinggi itu akan sulit tercapai nanti oleh Bapak Ibu gitu ya. Tapi juga harus punya data ya Bapak Ibu sehingga nanti punya baseline data. Riwayat saya selama ini mengerjakan seberapa banyak datanya gitu ya. Apa ya?
data yang terkumpul itu menunjukkan berapa nilainya, gitu ya, sehingga saya bisa merumuskan target saya berapa di saat ini. Gitu ya. Itu penting untuk kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu ya format SKP. Format SKP nanti seperti ini. Ya. Yang membedakan dengan format SKP yang terdahulu Bapak Ibu, yang pertama itu di kolom nomor 2. Di kolom nomor 2 itu SKP-nya Bapak Ibu harus menyertakan rencana kinerja atasan langsung. Gitu ya. Biar terlihat sinkron relevansinya. Kalau dulu kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Diamanatkan untuk memperhatikan SKP atasan gitu ya. Tapi karena di SKP-nya tidak ada kolom untuk SKP atasan gitu ya. Jadi dulu itu yang penting ditulis saja gitu ya. Akhirnya mau mensinkronkan ini harus menggabungkan banyak SKP jadi ribet. Nah sekarang di format yang baru ini dituliskan rencana kinerja atasan langsung gitu ya. Itu sudah harus tertuang di SKP-nya bawahan. Gitu. Lalu dirumuskan rencana kinerjanya apa gitu ya. Lalu ada aspek di situ ya, ya quantity, quality, waktu ya dan sebagainya. Lalu berikutnya ada IKI, indikator kinerja individunya dan targetnya. Begitu juga nanti kinerja tambahan ya Bapak Ibu ya. Kalau kinerja tambahan kan tidak harus atau tidak perlu merumuskan rencana kinerja atasan ya, karena langsung direct ke tugasnya apa gitu ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya Bapak Ibu, SKP-nya, format SKP Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu isi gitu ya. Yang membedakan tentu saja ya di kolom nomor 2 ya, menuliskan rencana kinerja atasan langsung gitu ya. Lalu kolom nomor 5 ya, menampilkan IKI-nya apa beserta target gitu ya. Dan yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu wajib menampilkan manual indikatornya juga gitu ya, di format berikutnya. Coba next. Oke, next. Next lagi, ada manual indikator. Ya, oke, kembali. Kembali, coba Mbak. Kembali lagi terus. Satu lagi. Oke. Oke, cukup. Ya, jadi nanti, formatnya sama seperti yang GPT tadi ya Bapak Ibu ya, untuk manual, indikatornya. IKI yang sudah tertuang di situ harus dirumuskan definisinya, tujuannya, formula hitungnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, coba kita langsung ke, slide terakhir, Mbak. Kita menuju slide terakhir untuk konklusinya. Yang pasti nanti, paparan ini akan kami share ya ke Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat, mencermati, ya meskipun memang secara detail sudah tersedia di Permenpan 8 ya, tapi kadangkala kalau kita melihat regulasi itu kan harus baca dari awal gitu ya, detail dari awal karena halamannya cukup banyak ya, sekitar 250-an mungkin ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, catatan akhir untuk implementasi Permenpan 8 tahun 2021 ya. Yang pertama ya, perlu dibuat sistem informasi kinerja berbasis IT yang sederhana dan mudah gitu ya. Ya maksudnya begini, SKP ini gitu ya, memang sebuah semacam kayak tabel, hanya tabel begitu saja. Tapi kalau ini tetap menggunakan konvensional, maka akan menyulitkan Bapak Ibu di kemudian hari gitu ya. Saya pikir tidak mungkin ya akan dikumpulkan semua menggunakan laporan gitu ya. Jadi kalau suatu saat ada sebuah sistem informasi, Bapak Ibu tidak perlu ngetik gitu ya di Word atau apa gitu ya. Tinggal input saja di sistem. Nah, tinggal input di sistem dan sistem itu akan menyimpan database-nya. Sehingga suatu saat kalau pada proses penilaian tidak perlu buka-buka laporan gitu ya, buka-buka dokumen.
cukup dari sistem itu akan memudahkan proses penilaiannya, gitu ya. Dan yang terpenting Bapak Ibu kalau pakai sistem informasi pasti lebih cepat, gitu, pasti lebih cepat, gitu ya. Kalau nanti SKP ini ada kaitannya dengan TPP, kalau penilaiannya lama, wah TPP-nya berarti lama juga Bapak Ibu. TPP-nya berarti lama juga, gitu ya. Makanya sistem informasi ini akan mempercepat eh, penerapan berbasis IT, gitu ya. Lalu berikutnya ini ada keselarasan kinerja antar unit organisasi, ini memang harus diperkuat. Lalu perubahan budaya kinerja organisasi dan individu menjadi kunci keberhasilan, ya. Budaya kinerja organisasi dan kinerja individu menjadi kunci keberhasilan. Lalu ada coaching dan counseling untuk PNS secara berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu ya, coaching and counseling gitu ya. Lalu berikutnya capaian kinerja harus terhubung dengan kompensasi, pengembangan diri dan karir. Nah, ini penting ke depan gitu ya. Sehingga kita tidak hanya diminta untuk bikin SKP, merumuskan SKP, tapi SKP ini nanti ada konsekuensinya gitu ya. Baik berupa finansial gitu ya, baik berupa peningkatan jenjang karir, ya, baik juga berupa pengembangan diri. Nah, ini poin-poin yang perlu kita siapkan sistemnya tentu saja. Gitu ya. Berikutnya juga perlu segera perubahan struktur organisasi berbasis kinerja. Atau lebih mudahnya kita pahami struktur organisasi kita coba didesain ya berbasiskan kinerja, tidak lagi berbasiskan kerja. Gitu ya. Lalu kinerja individu hanya akan berhasil jika ukuran kinerja organisasi jelas. Nah, berarti konkret ya Bapak Ibu ya. Sebelum menghasilkan SKP yang baik, PK yang baik gitu ya, maka Bapak Ibu harus pastikan dulu dokumen atau ukuran kinerja organisasi Bapak Ibu jelas terlebih dahulu, baik terlebih dahulu gitu ya. Maka nanti akan mudah untuk membreakdown ke setiap individunya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Kami menyadari dari regulasi yang ada yang terbaru tidak cukup kami menjelaskan dalam waktu singkat seperti ini gitu ya. Semoga ke depan Bapak Ibu bisa terus untuk mengikuti perkembangan regulasi yang ada sehingga proses pembelajaran terus berjalan di internal Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi, penyampaiannya luar biasa, cukup lengkap sekali bagi kami begitu ya. Walaupun tentunya banyak masukan yang harus kami tindak lanjuti yang disampaikan oleh Pak Wi. Dan saya pikir ini tidak sederhana akhirnya kalau kita memang mau maksimal, dan ini kayaknya harus maksimal karena memang kita terkait juga dengan masalah TPP dan lain sebagainya. Pak Wi, izin ya, teman-teman ada beberapa yang menanyakan di chat room, Pak. Kami mohon respon dari Pak Wi, Pak Witono untuk merespon teman-teman juga nanti kami sediakan barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung. Ini respon dari teman-teman Pak, apresiasi mungkin mereka tertarik dan kayaknya mungkin ke depan mudah-mudahan ini saya berharap tidak pertemuan yang terakhir gitu. Saya berharap nanti ke depan kita banyak hal yang akan kita juga nanti kembangkan terkait dengan tentunya ini SKP. Sebetulnya kami dengan teman-teman di BKP SDM sudah membahas ini dan kami bagi tugas Pak. Sebetulnya kami di tataran yang tadi sampaikan terkait dengan kelembagaan dan indikator kinerja kelembagaannya, dan teman-teman yang di BKP SDM fokus terkait dengan SKP-nya. Tetapi dari Pak Wi tadi disampaikan cukup banyak gitu hal terkait dengan keterkaitan antara IKU, IKI sampai dengan SKP yang memang SKP ini harus segera kita aplikasikan gitu Pak. Dan saya sepakat dengan sampaikan Pak Wi, kalau memang kita harus membuat aplikasi, kayaknya kalau manual susah gitu ya Pak. Apalagi teman-teman yang kesibukannya itu memang luar biasa, teman-teman yang ini. Kalau terus yang kedua juga kita akan sedikit merubah budaya kerja kalau memang ini menjadi tuntutan ada semacam dialog kerja. Apalagi kita setiap bulan gitu kan ada penilaian terkait dengan masalah capaian kerja. Nah kayaknya itu akan menjadi budaya baru bagi kita bagaimana mengevaluasi setiap tingkatan
level level di lembaga kelembagaan ini nanti mereka harus ada semacam dialog kerja paling tidak tiap bulan begitu, tiap bulan. Jadi capaiannya, targetnya yang diperjanjikan semua. Karena alhamdulillah kalau PK kita sudah punya Pak sampai dengan per individu, karena memang turunannya itu untuk nanti di apa untuk penilaian untuk pemberian TPP gitu ya. Itu mungkin Pak Wi. Silakan Pak, mungkin di chat room-nya Siap. bisa dibuka. Iya. Izin menjawab Silakan Pak Pak. Kabak, ini dari saya baca dari Kecamatan Cihideng ya. Cihideng menanyakan terkait dengan kami setuju kunci utama dalam suatu organisasi pada orang dan budaya. Apakah ada tips menciptakan agar dapat menciptakan budaya dan perbaikan? Oke. Mohon izin Bapak Ibu di Kecamatan Cihideng dan Bapak Ibu di Kota Tasikmalaya. Memang benar ya, merubah mindset itu tidak seperti merubah dokumen perencanaan Bapak Ibu. Kalau merubah dokumen perencanaan itu maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan harus sudah ditetapkan kayak gitu ya. Tapi kalau merubah mindset itu bisa jadi bertahun-tahun kayak gitu ya. Bisa juga cepat gitu ya. Tapi juga sangat bisa ya lambat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana upaya kita untuk merubah mindset dan culture set sehingga membangun budaya kinerja gitu ya. Pertama-tama Bapak Ibu, memang kekuatan utama untuk perubahan budaya kinerja itu dari pimpinan ya, dari level pimpinan. Jadi kalau pimpinan itu memiliki budaya kinerja yang etos kinerjanya luar biasa tinggi gitu ya, komitmen kinerjanya bagus gitu ya, maka itu sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja bawahannya gitu. Jadi kalau kami diskusi dengan rekan-rekan di Kemenpan, kunci utama adalah komitmen pimpinan gitu ya. Makanya kalau ada evaluasi sakit RB, pimpinan harus ikut Pak gitu. Pimpinan harus ikut, entah nanti di level sekda atau di level kepala daerah, itu harus ikut. Karena pada prinsipnya, sakit RB itu adalah kebijakan. Ya, level kebijakan. Jadi kalau di level kebijakan itu pimpinan tidak memahami, bagaimana level pelaksana di bawahnya. Begitu. Nah, makanya ini penting. Pimpinannya harus punya sense dulu, punya pemahaman dulu. Gitu. Baru nanti ketika pimpinan memiliki pemahaman, punya komitmen terhadap budaya kinerja, beliau pasti akan berpikir bagaimana cara untuk memperbaikinya. Gitu ya. Nah, barulah di situ membangun sebuah sistem. Nah, sistem inilah Pak yang paling berhasil, bisa dikatakan apa ya? Salah satu cara untuk merubah orang itu adalah dengan sistem, Bapak. Ya. Salah satu cara memaksa orang untuk berubah itu adalah dengan sistem atau dengan kebijakan atau dengan regulasi kayak gitu ya. Nah, inilah yang nanti yang perlahan akan membuat orang terpaksa merubah dirinya gitu ya. Dari terpaksa itu ya nggak apa-apa Pak, tapi itu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik. Contoh sederhana, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dulu masih ingat sebelum ada fingerprint atau face print atau eye contact gitu ya. Dulu presensinya seperti apa Bapak Ibu gitu ya. Kehadirannya Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Apakah benar-benar tepat waktu gitu ya, ataukah bahkan mungkin presensinya dirapel berapa hari sekali gitu ya. Nah, karena ada fingerprint, face print atau menggunakan eye contact gitu ya. Kita tidak bisa mengakali lagi sudah. Datang harus sesuai jadwalnya, pulang harus sesuai jadwalnya gitu ya. Minimal dengan alat yang disebut ya pendeteksi tadi itu, kita itu ada kebiasaan baru, kedisiplinan. Datang tepat waktu, pulang ya semoga tepat waktu kayak gitu ya. Kalau lembur beda lagi Pak ya. Kalau lembur ya beda lagi. Tapi pada prinsipnya itu membangun kebiasaan kita datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Itu ada satu tools yang ya ada sebuah tools tadi itu ya membuat kita berubah. Meskipun mungkin di awal-awal
tidak nyaman. Waduh, saya harus datang jam sekian, pulang jam sekian, kayak gitu ya. Padahal kerjaan saya sudah selesai, tapi saya pulangnya harus nanti, kayak gitu. Itu yang terjadi, membuat kita itu terpaksa untuk berubah. Tapi lama-kelamaan saya yakin Bapak Ibu terbiasa kok, gitu ya. Lama-kelamaan terbiasa. Nah, sama halnya nanti dengan TPP Bapak Ibu yang berbasiskan SKP. Mungkin awal-awal hal itu membuat seakan-akan Bapak Ibu protes. Waduh, saya sudahlah motivasi kinerja saya menurun sajalah gitu ya. Karena saya kerja kayak gimana pun kok TPP saya segini-segini aja gitu ya. Ya, di awal-awal mungkin begitu gitu ya. Ketika ada penerapan TPP berbasis SKP gitu ya. Tapi ketika hal itu sudah terbiasa Bapak Ibu menjadi budaya, lambat laun pasti Bapak Ibu akan mengikuti kok, beradaptasi kok gitu ya. Lambat laun nanti Bapak Ibu akan mengikuti sistemnya gitu ya. Asalkan sistemnya juga terbangun dengan bagus dan baik ya Bapak Ibu ya. Ya, asalkan sistemnya terbangun dengan bagus dan baik gitu ya. Jangan malah sistem itu merubah budaya kinerja kita ke arah yang tidak baik gitu. Nah, kondisi itu sama Pak yang kami rasakan gitu ya. Ya sebagai contoh begini, saya tidak mencontohkan pemerintah daerah manapun ini Pak ya. Kami mencontohkan kampus Pak ya. Yang mana kampus itu berisi orang-orang yang katanya intelektual gitu ya. Berisi profesor, doktor dan lain sebagainya gitu ya. Ketika awal-awal menerapkan remunerasi, itu tidak semulus yang dibayangkan Bapak gitu ya. Merubah mindset orang yang awalnya yang cukup kerja ABCD aja sudah eh, apa namanya, uangnya banyak kayak gitu ya. Ini diminta untuk apa, publikasi ilmiah, nulis buku, harus jadi pembicara dan lain sebagainya. Lama-kelamaan orang-orang akan terbiasa ke, oh iya, saya kalau ingin mendapatkan lebih maka saya harus produktif, saya harus kreatif gitu ya. Akhirnya itu akan berimplikasi kepada pendapatannya gitu ya. Jadi case-nya ya di tempat kami seperti itu Pak, ya meskipun beliaunya profesor, doktor ya, proses adaptasi itu tetap harus dilakukan ya. Suka tidak suka, secara sistem itu memaksa beliau-beliaunya begitu, kondisinya begitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu mohon izin memang diawali dari pimpinan terlebih dahulu, dari situ nanti membangun sistem, dari sistem itu memang kadangkala ada yang tidak suka. Ya, karena sistem tentu saja akan mengatur. Tapi demi kebaikan diikuti saja karena kita harus meyakini dengan sistem tersebut ya akan ada perbaikan budaya kerja dan perbaikan mindset dari setiap ASN. Nah, itu menjadi catatan yang bisa kita coba terapkan ya Bapak Ibu nanti di kota Tasikmalaya gitu ya. Nah, mohon izin juga menjawab pertanyaan berikutnya Pak Kabak ya. Kalau berikutnya dari Dinas KUMKM Perindak ini menanyakan pemberlakuan terkait dengan SKP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaannya bagaimana dengan pejabat pengawas gitu ya? Apakah sama gitu ya? Nah, berlakunya sama Bapak Ibu. Ya, serentak ini seluruh ASN gitu ya. Jadi kalau satu pemerintah kota sudah menerapkan ini ya maka seluruh ASN-nya juga akan berlaku di aturan ini gitu ya. Makanya kalau tadi ada arahan dari Pak Kabid, nah ini yang harus segera kita persiapkan bersama-sama di masing-masing perangkat daerah gitu. Jadi harus serentak, tidak boleh oh ini pilot project-nya BKPSDM gitu ya. Tahun 2021 BKPSDM, nanti tahun 2022 OPD bagian organisasi, Setda dan Bapeda. Nah, tahun berikutnya nah nggak bisa begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menerapkan SKP ya harus serentak, harus seragam begitu. Tidak bisa seperti ZI yang harus diusulkan bergantian gitu ya. Ini kalau SKP semuanya Bapak Ibu, semua serentak. Kalau disepakati berarti harus dijalankan bersama-sama. Makanya nanti benar tadi harus ada peraturan wali kota Pak untuk memperkuat ini Pak, untuk mendetailkan ini ya peraturan wali kota untuk memperkuat penerapan atau implementasi dari SKP ini. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Yadi. Nah, ini tadi pertanyaan kurang lebih sama Bapak ya terkait dengan upaya perwujudan budaya kerja dari hulu sampai hilir. Nah, ini kurang lebih tadi seperti yang saya sampaikan Bapak, dimulai dari
komitmen pimpinan terutama, gitu ya. Lalu dilanjutkan ke penerapan atau perumusan sebuah sistem, yang sistem ini ya mau tidak mau harus kita terapkan gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih demikian. Oh ini ada satu lagi Bapak, ada pertanyaan, mohon maaf, dari Pemkot. Nah, kondisi sekarang lebih banyak tugas tambahannya daripada tugas utamanya. Sunnah mengalahkan wajib, kondisi seperti ini menyikapinya bagaimana? Ya, baik Bapak, ini sering terjadi memang Bapak seperti itu gitu ya, tapi tidak semua ASN kondisinya seperti ini gitu ya. Mungkin gitu ya. Ini husnuzon aja Pak ya, kalau tugas tambahan Bapak lebih banyak berarti kinerja Bapak diakui oleh banyak orang Pak, sehingga bisa menjalankan tugas lebih daripada yang wajibnya kayak gitu ya. Karena saya yakin Pak, yang mendapatkan tugas tambahan itu orang yang berkinerja dengan baik Pak, gitu ya. Karena dia dianggap mampu menjalankan tugas-tugas lainnya, kayak gitu. Ini husnuzonnya Bapak ya, gitu ya. Makanya nanti kalau di penerapan SKP Bapak, TPP berbasis SKP, ya bersyukur Bapak, insya Allah nanti TPP Bapak lebih banyak itu daripada teman-teman yang tugas tambahannya sedikit atau bahkan tidak ada, gitu ya. Yang terpenting Bapak, tugas utamanya tetap dilaksanakan dan tugas tambahannya juga diupayakan untuk diselesaikan gitu ya. Karena yang Bapak tulis di SKP itu sama halnya yang Bapak perjanjikan ya. Kondisinya seperti itu. Jadi ya intinya banyak bersyukur Pak kalau banyak tugas tambahannya. Insya Allah nanti TPP-nya lebih banyak Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin demikian Pak Kabak beberapa pertanyaan yang dapat kami jawab gitu ya. Mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf saya gitu ya. Mungkin ada sedikit guyon-guyonnya juga gitu ya, biar Bapak Ibu bisa memahami dan mendalaminya gitu ya. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Pak Kabak.